Wala takunanna 'alal isaati aqwa minka 'alal ihsan. Jangan sampai saudaramu dalam hal berbuat buruk itu lebih kuat darimu, lebih bersemangat darimu, lebih getol darimu. Yang mana engkau hendak berbuat kebaikan. Artinya dalam hal kebaikan engkau harus lebih bersemangat, harus lebih getol, harus lebih kuat daripada mereka yang hendak berbuat al-isaah atau keburukan. Ini pun saya kira cukup jelas. Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalamak. Ini juga sebuah apa namanya? Sebuah pesan penting ya, yang juga dalam hal hubungan antar manusia ini penting untuk diperhatikan. Dan kebanyakan masalah kecil itu menjadi besar karena orang tidak memperhatikan pesan yang ini. Pesan yang ini artinya begini: jangan sampai engkau anggap besar kezaliman atau kesalahan atau perbuatan buruk, ya kan, orang yang berbuat buruk atasmu atau orang yang menzalimi. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang kemudian menzalimi kita. Ada orang-orang yang tanda kutip menganiaya kita atau merebut hak kita, ya, atau mengambil hak kita dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Itu ya, itu keburukan memang. Kita tidak akan pungkiri, tapi jangan sampai keburukan itu engkau besar-besarkan sedemikian rupa sehingga keburukan itu yang sejatinya cuma katakanlah sekian menjadi lebih besar di matamu. Dan ketika engkau menceritakan, itu juga akhirnya engkau ceritakan lebih daripada keburukan sendiri. Artinya keburukan itu tempatkan pada takarannya. Ya. Nah kita ini kadang-kadang kita korban, katakanlah kita diperlakukan secara zalim, kita diperlakukan secara tidak adil. Tapi kemudian yang buruk dari kita, perbuatan zalim dan ketidakadilan orang lain itu kita gambarkan sedemikian rupa, atau kita sugestikan pada diri kita, kita besar-besarkan keburukannya, sehingga bahkan akhirnya kita yang zalim. Artinya seharusnya perbuatan buruk yang ini itu cuma harusnya mendapatkan katakanlah hukuman yang sedemikian dari kita. Tapi karena kita anggap ini besar, akhirnya kita memberikan hukuman yang lebih besar daripada kezaliman itu sendiri. Akhirnya kita yang menjadi zalim. Dan kemudian masalah tidak selesai. Kenapa? Karena masalah kecil selalu kita besar-besarkan. Sehingga sikap kita juga, kebencian kita terhadap orang yang berbuat zalim itu lebih daripada kejahatan yang dia lakukan. Seharusnya kejahatan ini ya ini kesalahan dia, ini kekeliruan dia. Dia perlakukan saya secara tidak adil. Tapi kamu tidak harus menyikapinya dengan sikap yang sebegitunya. Karena apa? Karena engkau telah menganggap perbuatannya ini kau besarkan lebih daripada perbuatan buruk itu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap, dan saya yakin bisa ditangkap. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalama. Dan ini kadang-kadang kesalahan kecil, ya. Kalau orang yang kemudian dia punya karakter atau punya kejiwaan, suka besar-besarkan kesalahan orang, akhirnya kita tidak pernah memaafkan orang. Orang sekali berbuat salah kita membencinya, kita tidak mau ketemu dengannya, sudah, kita sudah putus hubungan, sudah. Lalu benar, mereka yang berbuat salah, tapi kita kalau pakai bahasa anak gaul sekarang itu kita lebay dalam menyikapinya. Kita berlebihan dalam menyikapinya. Nah, ini juga tidak boleh. Bahkan kita pun dalam menghukum orang yang berbuat kezaliman itu kita harus adil. Ini Islam. Nah, ini luar biasa. Ini pesan yang sebenarnya kalau ini dipahami, ada banyak permasalahan besar yang tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita menempatkan keburukan orang itu ya senilai keburukannya, tidak kita besar-besarkan. Wala yakburanna 'alaika dzulmu man zalamak. Lebih jauh yang Ali kemudian menjelaskan ya tentang pesan yang ini, fa innahu yas'a fi madarratihi wa naf'ik. Orang yang berbuat zalim kepadamu itu, kalau mau kita baca hakikatnya itu dia itu sebenarnya orang yang berbuat keburukan, dia ayatnya itu bahwa yang kalau orang itu berbuat baik maka kebaikan itu dia lakukan untuk dirinya. Kalau dia berbuat buruk, dia berbuat buruk untuk dirinya. Saya lupa ayatnya, tapi intinya begitu.
Kata Imam Ali, orang yang berbuat keburukan itu pada hakikatnya dia sedang membahayakan dirinya. Dia sedang melakukan kerugian untuk dirinya. Dan ketika orang berbuat kezaliman padamu, itu hakikatnya dia memberikan manfaat padamu. Ya kan? Karena orang mazlum itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mazlum nanti punya hak yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingatkan kalau orang kalau mazlum doanya makbul. Ya kan? Orang kalau mazlum dan tidak ada penolongnya, maka Allah akan turun sebagai penolongnya. Artinya orang yang mazlum ini dia pada posisi manfaat. Ya, pada posisi yang baik. Artinya katanya Mali, orang yang berbuat zalim kepadamu itu pada hakikatnya dia sedang merugikan dirinya sendiri dan memberikan manfaat padamu secara tidak langsung. Dan kalau itu hakikatnya, lanjutan daripada pesan ini, walaisa jazaa'u man sarraka antasu'a. Artinya sebenarnya hakikat orang yang berbuat buruk padamu sebenarnya dia sedang membuatmu beruntung. Dan orang yang mendapatkan keuntungan dia harusnya berbahagia. Dan tidak seharusnya, katanya Ali, balasan orang yang pada hakikatnya membahagiakanmu dan memberimu keuntungan untuk engkau berbuat buruk padanya. Ini yang kemudian filosofinya, jangan kau balas orang yang berbuat zalim dengan kezaliman, jangan. Karena orang yang berbuat zalim itu, dia sudah merugikan dirinya dan memberikan manfaat padamu. Ya, harusnya kamu prihatin dengannya, kamu kasihan dengannya. Walaisa jazaa'u man sarraka antasu'ah. Dan tidak seharusnya ya imbalan orang yang membahagiakanmu itu untuk engkau menyakitinya. Ini juga tingkat-tingkat akhlak yang sangat tinggi ya, yang ada dalam risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah Islam yang kemudian dijelaskan oleh Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam bentuk pesan-pesan kepada putra beliau. Ini